Semua. Luar biasa responnya. Teman-teman yang belum nyalain videonya, coba dong nyalain videonya supaya kita bisa tatap-tatapan gitu ya. Karena sekarang lagi nggak bisa ketemu secara langsung. Saya nggak bisa lihat muka teman-teman. Jadi boleh yang belum on videonya, on aja, nggak masalah. Belum make up, nggak masalah. Ya, tenang aja, nggak ada yang ngejudge. Daripada saya ngomong sama laptop sendirian. Teman malam hari ini, apa kabarnya semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja di rumah ya. Stay safe semuanya, teman-teman. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Dan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini juga karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini biar kita minta supaya Tuhan penuhi setiap kita dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Angkat jempolnya teman-teman. Amin. Amin. Oke. Teman-teman boleh kita nyanyi satu lagu pujian ini. Ada gerakannya, nanti ikutin Tami sama Cici Ola ya. Oke. Nanti gerakannya boleh lihat ke mereka. Kita gerak sama-sama di layar ya. Yang nggak gerak nanti boleh dijapri ya. Desi, tolong Des. Oke teman-teman, yuk kita mulai. Biar hati kita penuh dengan sukacita malam hari ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dengan belum semuanya gerak, coba sekali lagi ya, kita lebih semangat lagi, kita nyanyikan sungai sukacitamu. Yuk, semuanya gerak dalam Tuhan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu Tuhan, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersama-Mu Tuhan, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, citaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Yes, citaku penuh. Sekali lagi ya, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh. Thank you teman-teman semua buat gerakan dalam Tuhan. Kita percaya malam hari ini pasti Tuhan akan penuhi setiap kita dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau bersyukur malam hari ini. Sebelum kita mengawali semuanya, kita mau ingat kembali setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sampai dengan hari ini. Penyertaan-Mu, penjagaan-Mu gak pernah berakhir buat hidup kami. Kami bersyukur untuk keadaan kami yang baik. Kami bersyukur untuk kehidupan kami yang sampai hari ini tidak berkekurangan suatu apapun, Tuhan. Engkau tahu situasi saat ini gak baik. Engkau tahu situasi saat ini nggak enak, Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kami
Saat Engkau bekerja di sana Tuhan, maka tidak ada yang tidak baik Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami. Engkau yang sanggup memulihkan hati kami Tuhan. Mungkin ada rasa jenuh dalam diri kami. Mungkin ada rasa letih dalam diri kami. Tapi biar malam hari ini Engkau segarkan kami kembali dengan kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, sesungguhnya kasih dan setia-Mu nggak pernah layu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu nggak pernah berakhir buat hidup kami. Tidak pernah terbatas kasih-Mu bagi kami, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari teman-teman angkat hatimu malam hari ini, dimanapun engkau berada saat ini. Kita percaya Tuhan tidak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Hanya kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi angkat hatimu, katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Ini syukur kami Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami angkat suara pujian yang terbaik bagi Engkau Yesus. Kamu melihara hidup kami. Oh,
Engkaulah perlindungan kami. Engkau yang berjalan bersama kami. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Pandang hati kami yang penuh dengan syukur malam ini. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu. Kami mau nyanyikan kasih setia-Mu. Tiada berkesudahan. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pegang tangan kami. Terima kasih Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan. Malam ini bertahtalah Yesus di dalam hati kami. Penuhi hati kami yang rindu. Penuhi hati kami yang haus Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Bapa, kasih dan setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tiada kata yang bisa kami ucapkan Yesus. Ini yang bisa kami berikan, hati kami yang mau mengasihi, hati kami yang mau mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, hadirlah saat ini di tempat di mana kami berdoa saat ini Bapa. Kau tidak terbatas Tuhan. Kau tidak terbatas, Yesus. Biarkan segala yang kami lakukan malam hari ini, pujian penyembahan kami, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Yang terbaik Tuhan, kami persembahkan hanya di dalam Engkau. Kami serahkan persembahan doa kami malam hari ini di dalam tangan-Mu yang kudus, Yesus. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu ya Bunda. Biar malam hari ini kami boleh merasakan cinta dari Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman semuanya. Shalom. Ya, kita nggak bisa sapa kiri kanan, kita nggak bisa kasih salam kiri kanan, tapi kita bisa berikan senyum yang terbaik ya. Coba kasih senyum yang terbaik di layar. Ya, ada senyum yang terbaik, yang termanis ya buat teman-teman kita. Oke teman-teman, kita percaya bahwa Tuhan telah bangkit buat setiap kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam dunia ini menebus setiap kita. Dan kita malam hari ini sorakan setiap haleluya, kemenangan buat setiap Tuhan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Serahkan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Sekali lagi ya, segala
segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Malam hari ini kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman sekali lagi kita katakan pujian yang terbaik buat setiap Tuhan kita. Angkat suaramu yang terbaik bagi Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, lihat tangan kami yang terangkat bukan nama. Haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya, oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Segala sorak-sorai pujian yang terbaik Tuhan, kami sorakan nama-Mu Yesus, karena Engkau Allah kami yang sungguh hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Teman-teman, kita percaya bahwa nama Tuhan, nama di atas segala nama. Amin. Yang percaya, lambaikan tanganmu buat Tuhan Yesus. Kita percaya nama Tuhan, nama di atas segala nama. Nama pujianmu lebih lagi bagi Yesus malam hari ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganmu. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, batu keselamatanku. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya nama Yesus, nama di atas segala nama. Biarlah nama itu kita sorakan malam hari ini. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganmu. Allah yang kuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya Dia nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa Tuhan pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Kita percaya segala kuasa Tuhan pada nama itu, Yesus Surga segala raja. Kau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kau nama yang berkuasa Tuhan, Kau nama di atas segala nama. Kami percaya nama-Mu Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kami, berkuasa dalam segala hal dalam hidup kami. Hati kami sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Terima kasih karena Engkau mau hadir dalam hati kami. Ini penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Malam hari ini kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Penuhi hati kami Tuhan. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, bangkitkan kembali iman kami malam hari ini. Melalui penebusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami dengan sukacita daripada Engkau. Karena kami percaya Yesus, hidup kami di dalam Engkau Tuhan, penuh dengan kemenangan Bapa. Hidup kami dalam Engkau Tuhan, akan selalu penuh Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, kemenangan Kau sediakan buat kami. Kami sembah Engkau Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Mari kita datang malam hari ini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan kami ada dalam hadirat-Mu.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau segalanya. Kami yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Benar Yesus, kami percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada dalam hadirat-Mu. Kami yakin Engkau hadir. Kami yakin Engkau bertanda. Jamah hati kami Yesus, jamah hati kami Tuhan, jamah hidup kami.
kami mau melihat kemenangan daripada Engkau. Kami mau melihat keselamatan daripada Engkau Yesus. Datanglah kami, datanglah Tuhan. Kami perlu kasih, kami perlu jamaah. Kami perlu jamaah. Mayarararara masih, inarararara. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Yesus Tuhan. Allah ditinggikan, sama Yesus ditinggikan, nama di atas segala nama. Let our King be lifted up. Oh, say,
Terima kasih Yesus. Kami siap saat ini hati kami Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih Kau telah hadirkan di tengah-tengah kami Om Yohanes. Kiranya Tuhan, urapan-Mu mengalir saat ini atas Om Yo. Kiranya Tuhan, hati kami diubahkan lewat setiap firman yang Kau sampaikan oleh Om Yohanes. Bapak, kami berdoa saat ini urapi lidah bibir Om Yohanes, agar sungguh-sungguh perkataannya boleh menegur kami, boleh mengubahkan hati kami. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar buat terima setiap firman-Mu. Segala doa ini kami sampaikan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar. Oke. Mari kita melihat Injil Yohanes bab 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Saya memang membatasi sampai ayat ke-29 saja. Injil Yohanes bab 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-29. Sudah? Kalau sudah tolong lambaikan tangan. Baik, saya akan bacakan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami merenungkan sedikit firman-Mu dalam waktu yang singkat dengan cara yang mungkin tidak konvensional ini. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami dibawa dalam satu roh yang sama. Jadi dalam Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dengan sabda-Mu, dan kami boleh mengerti dengan sabda-Mu. Dan sabda-Mu Kau buat tertanam dalam hati kami dalam-dalam, berakar, tumbuh, dan berbuah. Dan kami boleh hidup berdasarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman sekalian, kita seringkali berkata bahwa Thomas tidak percaya. Kesalahannya Thomas adalah Thomas itu tidak mau percaya. Sudah dikasih tahu bahwa Yesus hadir. Dan Yesus yang hadir itu sudah memperlihatkan tangannya dan lambungnya, tetapi Thomas tidak percaya. Lalu kita mengatakan, oh, kalau kamu ragu-ragu, memang kamu seperti Thomas. Kalau kamu tidak percaya, kamu seperti Thomas. Tetapi mari saya mengajak kita melihat lebih dalam. Kesalahan Thomas yang pertama-tama bukan karena dia tidak percaya. Mari kita lihat ayat 19. Ini hari pertama minggu itu, yaitu pada saat ini kalau menurut Yohanes, pengarang Injil Yohanes, itu adalah hari yang sama ketika Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Malamnya, ketika hari sudah mulai malam, hari pertama minggu itu, hari pertama itu hari Minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa pintunya terkunci? Karena takut. Jadi kalau kita takut, itu suatu hal yang wajar. Suatu hal yang biasa kita takut. Saya pernah membawakan mengenai jangan kita khawatir, boleh nggak kita khawatir, boleh nggak kita takut, boleh nggak kita merasa gemetar, boleh. Tetapi yang tidak boleh ketika semuanya itu, rasa sedih, rasa segala macam negatif feeling itu, is okay. Karena Yesus pun mengalami rasa takut. Anda tahu dari mana? Masih ingat pada hari Kamis, ketika dia berdoa, sangat ketakutanlah dia sampai keringatnya meneteskan keringat seperti titik-titik darah. Takut wajar. Tetapi apa yang tidak wajar dan apa yang tidak terjadi di sini adalah Thomas tidak berada bersama dengan para murid yang lain. Ketika ketakutan membuat kita tidak bisa berfungsi sebagaimana kita seharusnya berfungsi sebagai murid Allah, ini masalah. Dan ini saya tidak tahu kenapa Thomas tidak ada di situ. Mungkin dia masih kesel, mungkin dia masih marah, mungkin dia masih sedih, mungkin dia tidak percaya, mungkin dia apapun juga, mungkin dia menganggap bahwa berita yang diceritakan oleh atau kabar yang diberikan oleh Maria Magdalena itu hanya isapan jempol orang yang biasa. Perempuan itu memang selalu suka halusinasi gitu, tidak ada cinta terus dia merasa oh saya dicintai orang gitu. Biasanya selalu begitu. Barangkali memang seperti itu teman-teman semua. Jadi dia tidak mau ini. Nah, menurut saya hal yang pertama yang salah adalah di sini. Ketika 10 murid yang lain berkumpul di sana, bahkan bersama dengan murid-murid yang lain, Thomas tidak ada di sana. Kalau langsung saya garis bawahi ini, dia tidak berada pada saat yang tepat dan pada tempat yang seharusnya dia berada. Ini kesalahan Thomas yang pertama-tama, dan ini yang paling mendasar. Saya teringat dengan perjalanan di Emmaus, ketika ada 2 orang yang keluar kota, meninggalkan Yerusalem, untuk pergi keluar dari Yerusalem. Mereka barangkali sama dengan Thomas, sama-sama berjalan meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, meninggalkan
apa yang seharusnya tugas dan tanggung jawabnya dia untuk pergi ke kota lain atau kota Emmaus. Dan di situ sebenarnya Allah hadir. Teman-teman, di dalam peristiwa ini tadi, Yesus hadir bukan pada saat kita mengharapkan suatu, Tuhan, saya ada masalah, tolong hadirlah saya dalam masalah saya. Dengan menjadi suatu mujizat masalah saya tidak tiba-tiba menjadi hilang. Utang saya yang misalnya saya punya utang 200 juta tanpa kerja, saya berdoa tiba-tiba hilang. Bukannya tidak bisa, teman-teman, tetapi itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Tuhan hadir dalam persekutuan doa seperti ini, walaupun tidak bersama-sama, walaupun secara fisik kita tidak berkumpul bersama, tetapi Yesus hadir di sini. Dia hadir di dalam persekutuan doa yang biasa-biasa saja. Persekutuan doa ini biasa-biasa saja. Persekutuan doa yang dialami para murid waktu itu juga biasa-biasa saja. Tidak diceritakan ada kuasa yang luar biasa, ada penyembuhan yang luar biasa, itu nanti. Tetapi justru dalam keseharian bersama dengan Tuhan, Yesus ada. Dan ketika mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda, bersaksi satu sama lain, disitulah Tuhan hadir. Sama seperti dengan dua orang yang di Emmaus itu. Ketika mereka hadir pada saat Yesus menjelaskan firman Tuhan. Jadi saya percaya, ketika kita dalam kesendirian kita, dalam ketakutan kita karena coronavirus, dalam suasana PSBB ini, di mana kita tidak bisa berjumpa, kita hanya bisa dengan satu keluarga saja. Kita berdoa bersama melalui online ini atau melalui apapun, atau bahkan tidak melalui apa-apa, hanya berdoa sendiri saja. Kita membaca firman Tuhan saja. Saya percaya Yesus itu hadir. Dan itulah mujizat yang paling utama. Dia hadir dimanapun kita memanggil doa kepada dia. Dia hanya sejauh doa. Dan itu ketidakhadirannya Thomas menjadikan dia fatal, membuat dia semakin tidak percaya dengan perkataan 10 murid yang lain. Rasul yang lain pun dia tidak percaya. Sampai dia bilang, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke tangannya dan menusukkan tanganku ke dalam bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Teman-teman, kadangkala kita seperti Thomas. Kita mau melihat Allah. Kalau Allah mengerjakan sesuatu yang hebat dalam hidup kita. Mujizat yang besar-besar. Sementara kalau Allah hadir di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam misa, di dalam renungan, di dalam PD, kita tidak anggap Allah hadir karena tidak ada mujizat. Hari ini mudah-mudahan kita yang masih mempunyai pikiran seperti itu, dengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan berkata, Thomas, engkau percaya karena sudah melihat aku, tapi berbahagialah mereka yang percaya, namun tidak melihat. Teman-teman, kita mau ada di sisi mana? Mau yang melihat mujizat dan merasakan kehadiran Tuhan, atau kalau kita mengikuti satu persekutuan doa, lalu lakunya begitu indah, lalu begitu menyentuh, lalu Tuhan hadir di sini. Sementara persekutuan doa yang biasa-biasa, misa harian yang biasa-biasa, Tuhan tidak hadir. Itu keliru. Tuhan hadir dalam persekutuan doa, bahkan dalam doa-doa pribadimu. Dan menarik apa yang dikatakan di sini, ketika Yesus hadir, apa yang dia katakan? Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata ini shalom. Arti kata shalom itu bukan hanya damai sejahtera, tetapi kepenuhan. Damai, sukacita, sejahtera yang bukan dari dunia itu penuh, utuh,
diberikan seutuh-utuhnya. Itu arti kata shalom. Tidak hanya, hai damai, damai, damai. Tidak, tapi damai yang luar biasa besarnya dan indahnya, yang utuh sepenuh-penuhnya. Tidak hanya secara materi, tapi juga secara rohani, jasmani, rohani, itu utuh diberikan oleh Tuhan. Dan damai itu yang diberikan. Dan Yesus tidak hanya mengatakan damai itu satu kali, karena dia tahu betul para rasul saat itu sedang ketakutan. Dia katakan 2 kali. Yohanes mencatat, damai sejahtera bagi kamu. Damai, sekali lagi kukatakan, damai sejahtera bagi kamu. Baru kemudian Tuhan mengutus kita. Teman-teman, apa implikasinya bagi kita? Implikasinya bagi kita, beberapa dari kita mungkin sudah tidak mendapatkan gaji lagi, mungkin tidak mendapatkan pekerjaan lagi, mungkin sulit sekali, tetapi di tengah-tengah ketakutan, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Karena pada saat engkau bersekutu dengan Tuhan, sama seperti para murid yang takut ini, Yesus hadir. Dan kehadiran Yesus begitu hakiki, begitu penting, karena dia akan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera aku berikan padamu. Damai sejahtera yang bukan dari dunia ini. Nah, ketika kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, itulah kita merasakan bahwa Tuhan bersama dengan saya menjadi satu kesatuan. Dan kalau satu kesatuan seperti itu, Rasul Paulus berkata, jikalau Allah di pihakku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Teman-teman, menghadapi suasana COVID seperti ini, mari kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Kita tidak meninggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tetap berdoa. Kita tetap membaca firman Tuhan. Kita tetap merenungkan kebaikan Tuhan. Maka Yesus yang hadir akan mengubah segala ketakutan itu menjadi damai sejahtera. Seperti yang dialami oleh para murid. Mereka dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dan setelah itu, marilah kita menjadi pembawa damai dan sukacita itu kepada orang lain. Saya akan mengakhiri renungan ini, karena sudah hampir 30 menit. Saya akan mengakhiri ini dengan satu cerita. Saya mengenal satu anak muda yang sangat sulit ketika dia mengalami masa SD, SMP, dan SMA. Sebagai anak muda yang lain, tentu dia ingin tumbuh menjadi seseorang yang seperti yang lain. Tetapi karena kesulitan perekonomian dan karena kondisi di dalam rumah tangganya yang sedemikian rupa, papanya meninggalkan dia ketika anak muda ini masih kecil. Anak muda ini dididik dengan sangat keras oleh mamanya. Teman-teman, dia pernah bercerita kepada saya, Om, saya ini bagi orang lain nilai 8 itu sudah sangat bagus. Apalagi nilai 9. Bagi mama saya, nilai 8 itu berarti saya mendapatkan 2 pukulan di kaki saya atau di badan saya. Karena mama saya menghendaki saya nilainya 10. Kalau dapat 7, berarti 3 pukulan. Dapat 9, masih dihajar oleh 1 pukulan. 9 itu buat saya sudah A, gitu kan? Bagi teman-teman juga A. Tapi tidak bagi mama anak ini. Sehingga dia tumbuh dengan hati yang pahit. Dia merasakan bahwa tidak ada keadilan dalam diri hidup saya. Dia menjadi seorang anak yang tidak percaya diri, anak yang pendiam, hidup lagi ya. Untung saya nggak bilang udah hitam, kecil, dekil, jelek pula gitu, ya kan? Hidup pula gitu, enggak. Jadi anak ini mengalami itu dan bertahun-tahun dia belajar dengan tekanan dengan ini, dia belajar dengan dua sehingga akhirnya dia sangat percaya sampai seperti Thomas, kalau aku tidak melihat kuasa Allah dinyatakan dalam diriku, aku sekali-kali tidak akan percaya kepada dia. Waktu pun berlalu,
terus berlalu. Demikian anak ini sampai akhirnya dia bisa sekolah, lulus dengan nilai yang cukup bagus dalam arti dia ambil S2, tetapi di dalam dirinya kekosongan itu ada. Sampai suatu saat saya bertemu dengan anak ini, lalu saya menceritakan bahwa Yesus mencintai dia, bahwa Yesus turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi dia. Bahwa saya mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai maksud yang indah di balik semua ini. Dan saya mulai menjelaskan, dan anak itu bertemu dengan Yesus. Anak ini kemudian saat ini mendapatkan suatu pekerjaan yang cukup bagus, dan mencapai jabatan sebagai seorang manajer yang buat saya oke banget gitu. Intinya apa? Intinya adalah begini. Ketika kita mengalami suatu masalah, jangan pernah kita menyerah. We do our part and let God do the best of us. Jadi kita mengerjakan pekerjaan kita. Kita melakukan pekerjaan kita. Kita belajar, kita bekerja dengan ini. Dan biarkan Allah bekerja dalam pekerjaan, menampakkan diri dalam pekerjaan kita. Dan Allah menyatakan mujizatnya justru di dalam persekutuan yang sehari-hari kita bersama dengan Allah. Mujizat yang terbesar itu bukan ketika kita mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Miracle is not what happened to you, but how you reacting about what God has done for you. Jadi bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Cara pandang kita, pikiran kita, bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kita, itu mujizat yang paling besar. Dan itu ditunjukkan ketika kita bisa mengakui Yesus itu adalah Putra Allah. Tidak ada mujizat yang lain yang lebih besar ketika hati kita taklukkan di dalam suatu iman, aku percaya kepada Yesus dan Dia mengasihi aku. Ketika kita percaya itu, itulah mujizat yang terbesar. Jadi, kalau engkau mengharapkan cara pandang Yesus, seperti kata firman Tuhan ini, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat, engkau percaya karena engkau mengalami, bukan itu. Berbahagialah saudara, teman-teman, dan saya yang bisa percaya, yang tetap percaya, dan yang selalu percaya kepada Dia, walaupun kita tidak melihat. Amin. Mari kita berdoa. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, justru mujizat itu menjadi nyata. Bapa dalam surga, aku berdoa bagi beberapa anak muda yang begitu mengalami kesulitan pada masa-masa sulit pandemi coronavirus 19 ini, Tuhan. Mereka hampir-hampir hilang arah. Dan saat ini, Tuhan, biarlah pada saat yang sama, ketika Engkau berbicara, ya Yesus, dengan para murid, ketika Engkau mengatakan pada para murid, justru pada saat mereka berdoa, Shalom, damai sejahtera bagimu. Dan saat ini, Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau pegang setiap mereka, Engkau jamah setiap mereka, Engkau nyatakan damai sejahtera bagimu. Dan anak-anak-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Teman-teman semua, tolong taruh tangan-Mu di dada.
Tuhan Yesus jamah setiap mereka. Tuhan Yesus, mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang mengalami persoalan, mereka yang mengalami tidak jelas masa depannya akan seperti apa. Saat ini Tuhan jamah, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mereka boleh merasakan hadirat-Mu. Tuhan jamah mereka. Tuhan jamah, Tuhan hadir dalam rumah-rumah mereka, dalam kamar-kamar mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan cinta-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Tuhan Yesus, pegang erat-erat tangan anak-anak-Mu. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Silahkan. Engkau alasan selama ku hidup, Yesus Tuhan, pegang erat tangan mereka ya Tuhan. ku tak dapat Kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu ya Bapa. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan, terima kasih. Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau menguatkan kami. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami boleh menjadi semakin yakin bahwa Engkau ada dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Bunda Maria, doakanlah kami. Dampingilah kami dengan doa-doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, mari kita doa tutup saat ini. Juga kita mendoakan Omnes untuk segala pelayanan dan pekerjaan dari Omnes. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami boleh terima. Biar semuanya itu boleh kami lakukan dan boleh kami jalankan Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk Omnes yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati Tuhan segala pelayanan, pekerjaan, profesinya sebagai dokter juga. Tuhan, Kau yang sertai, Kau lindungi senantiasa Omnes dan seluruh keluarganya. Tuhan, kami percaya Omnes akan Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan dalam karya pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Biar segala hidup Omnes bersama seluruh keluarga senantiasa aman dalam perlindungan tangan-Mu. Kami serahkan Omnes ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, untuk setiap kami yang telah mendengarkan dan setelah bersekutu malam hari ini, biar hati kami boleh terus percaya Tuhan, bahwa Engkau hadir, Engkau senantiasa hadir dalam persekutuan kami dengan Engkau. Engkau membangkitkan semangat kami kembali malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan segenap hidup kami hanya di dalam tangan belas kasih-Mu Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Omnes.
Silakan host. Shalom semuanya. Hai. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan Zoom streamingnya kita ya. Sejak ada Zoom ini, jarak jadi bukan kendala lagi ya. Ada yang dari Singapura, ada yang dari New York juga dengar-dengar. Dan kita hari ini tambah rame loh, udah 57 orang. Teman-teman mana nih yang belum buka videonya nih? Boleh buka videonya, karena kan ada yang bilang nih ya, kalau misalnya nggak kenal tuh maka nggak sayang. Jadi kalau bisa teman-teman yang belum buka videonya, dibuka dulu videonya, terus kita kasih tanda love, terus kita kasih love ke kiri kanan. Nggak ada kiri kanan, jadi kita ke videonya. Love semuanya. Jadi teman-teman, halo, ya. Untuk teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa banget follow kita di Instagram, yaitu di @pdompkkmbk. Dan kita di sana masih tetap update banget untuk segala kesehariannya kita. Di situ juga untuk kotak doa bisa banget WA ke 0818 362 362. Jadi teman-teman yang butuh didoakan itu bisa banget langsung curhat, langsung ngetik aja di WhatsApp dan kita akan bantu doa dan akan bantu follow up teman-teman. Terus kalau misalnya kan di luar itu panik gara-gara COVID-19, tapi kalau di PDMBK itu kita akan mendapat ketenangan karena kita punya R19, yaitu Rosario Bersama. Rosario Bersama ini itu kita adakan setiap hari di jam 7.30 dan biasanya akan selalu kita share untuk ruangan Zoom-nya. Jadi teman-teman harus gabung banget ya setiap hari ya. Next PD yaitu minggu depan, sama di waktu yang sama, di jam yang sama, itu ada WFH, Worship from Home, yaitu temanya adalah Janji Jiwa by Joseph Francisco. Teman-teman di luar sana semuanya harus ikutan banget ya. Ditunggu minggu depan, oke? See you next week. Oke, teman-teman udah boleh unmute, boleh saling menyapa. Hai. Hai. Halo. Halo teman-teman. Kak Ina. Halo guys. Hai. Hai Kak Ina. Wow, wow, wow. Hai Tante Jegan. Hai Kela. Kela. Dia Hai lagi. Kela. Ada dia lagi. Halo, salam kenal. Halo. Oh. Saya dari New York. Kenal. Wow. Hai Tante Hai Tami. Ciani. Hai, Kela. Hai, ada Matius. Hai, Matt. Welcome. Ada Lucius Andi. Halo. Oke, saya pamit ya. Hai Tante Tami. Thank you Oke. for joining. Thank you. Hai Tante Tami. Minggu depan. Thank you Cieni. Minggu depan. Jumpa minggu depan. Jumpa lagi ya. Oke. See you besok ya teman-teman pas Rosario ya. Pada ikutan ya. Yo. Invite ya, invite ya. Thank you yang udah join hari ini. Ada Robert. Hai Robert. Halo. Semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Hai Ina. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hai. Ada Benny. Hai Benny. Hai. Halo. Ada Kogo. Hai Kogo. Halo. Ayo shalom Gogo. Shalom Kogo. Oh. Ada siapa lagi nih? Ada Retno. Hai Retno. Retno. Ada Lydia Francisca. Citari. Ada belum Anastasia muncul. Natalia. Ini Nat ya? Hai Nat. Ada siapa? Ada Fidel. Hai Fidel. Ada Richard. Hai Richard. Ada Tari. Hai Tari. Hai. Hai Umi. Shalom semua. Hai Mikela. Ada Mikela.
Hai Michaela. Halo Michaela. Umat tercilik ya, umat Umat tercilik.